Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Semoga kabar dari teman-teman baik, sehat, dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan, rezeki yang lancar, rezeki yang mudah dan berlimpah ya. Diberikan panjang umur, sehat selalu, dan juga kemudahan-kemudahan di dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari dan kehidupan kamu juga. Teman-teman, kembali lagi saya bakal membacakan zodiak kamu. Seperti biasa, ini masih zodiak Februari sampai dengan Agustus ya, untuk tahun 2021. Selamat datang untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Apa kabar buat Virgo? Sekarang saatnya giliran Virgo, bakal kita bacakan satu persatu. Apa peruntungannya, pesannya apa di tahun 2021 ini. Kemudian kita bacakan mungkin barangkali tentang asmara, tentang kehidupannya, tentang keuangannya, dan sebagainya ya. Seperti biasa teman-teman, saya akan mencoba untuk membantu teman-teman memberikan gambaran-gambaran ya tentang ke depan nanti seperti apa. Dan perlu diketahui gambaran-gambaran ini tidak bersifat 100% karena ini sifatnya adalah general reading. Dan tidak ada yang 100% juga kecuali Tuhan Yang Maha Kuasa gitu kan. Artinya di sini juga bukan semacam meramal atau apapun, bukan. Tapi ini adalah lebih ke faktor-faktor psikologis ya. Dan saya mencoba menangkap semuanya itu dengan energi dari alam semesta dan juga energi ilahi, tentu petunjuk-petunjuk dari Tuhan juga. Nah teman-teman, untuk Virgo silahkan merapat dan bersiap-siap untuk saya bacakan. Dan saya shuffle kartunya dulu. Seperti biasa saya bakal ambil 5 kartu. Melalui pembacaan sederhana ini saya berharap bisa memberikan manfaat yang baik, manfaat yang luar biasa buat teman-teman gitu kan. Karena bagaimanapun juga setiap orang memerlukan petunjuk ya, petunjuk. Petunjuk itu bisa dari doa ya, dan tentu petunjuk itu pasti datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengerti dan Maha Segalanya. Karena setiap doa dari kita pasti akan didengarkan ya. Tinggal cepat atau tidaknya dikabulkan itu semua tergantung dari bagaimana cara kita berdoa. Karena ternyata teman-teman, berdoa itu ternyata ada caranya ya. Tidak sekedar hafal bacaan doanya, tidak sekedar berdoa, tapi ada beberapa langkah-langkah. Salah satunya adalah berdoa dengan hati, dengan jiwa, dengan pikiran, dan kita harus masuk ke alam bawah sadar kita saat berdoa ya. Sehingga itu yang kemudian disebut dengan khusyuk ya. Vibrasi getaran hati kita sampai pada Tuhan ya. 4 kartu sudah keluar. Baik teman-teman, langsung saya bacakan ya, nggak usah kelamaan, biar teman-teman juga nunggunya nggak kelamaan. Di kartu pertama kita melihat ada Three of Wands ya, ada seseorang yang sedang memegang salah satu tongkat di situ ya. Three of Wands di sini menunjukkan bahwa ada semacam pesan buat kamu Virgo. Ya, mati deh lampunya, lilinnya. Oke, lanjut aja ya. Jadi kalau untuk Three of Wands ini menunjukkan atau saya melihat bahwa di sini untuk Virgo saat ini sepertinya kamu sedang punya banyak planning ya, atau punya banyak ide-ide ya. Dan perlu diketahui bahwa ide-ide itu atau planning-planning itu harus jelas ya buat teman-teman Virgo. Jangan sampai planning-planning atau ide-ide kamu itu hanya ada di angan-angan aja. Karena di sini kalau kartu ini keluar, itu 3 tongkat sebagai simbol atau sebagai simbol kemungkinan-kemungkinan baru ya. Jadi 1, 2, 3 tongkat itu adalah simbol kemungkinan-kemungkinan baru. Dan kemungkinan baru ini pun sebetulnya setiap orang punya ya, termasuk kamu Virgo. Hanya saja begini, saran buat Virgo, saya melihat bahwa Virgo di sini harus memperbanyak actionnya ya. Angan-angan boleh, ide boleh, planning juga boleh gitu kan. Tapi jangan lupa, jangan terlalu banyak planning, jangan terlalu besar-besar planningnya, tapi dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Karena dengan planning-planning yang kemudian ada, kamu harus terus melanjutkan kepada apa? Actionnya ya. Jadi actionnya. Karena di sini saya melihat bahwa di sini teman-teman untuk Virgo ya. Jadi saat ini sedang punya ide-ide ya. Selain ide-ide, saya melihat juga Virgo ini saat ini sedang punya masalah
ada masalah yang sedang kamu hadapi dan itu segera harus kamu selesaikan juga. Artinya kembali lagi bahwa di sini kamu harus action, harus bertindak. Jadi jangan hanya diangan-angan atau jangan hanya sekedar istilahnya dibahas-bahas doang tapi tidak ada actionnya. So action di sini nomor 1, kartu pertama adalah hal yang paling penting yang disarankan untuk Virgo. Jadi kamu harus banyak do something, lakukan sesuatu, itu adalah bentuk action kamu, ya. Dan di sini kamu juga memiliki kesempatan dan peluang-peluang seperti yang saya bilang tadi, bahwa di 3 tongkat ini adalah bentuk kemungkinan-kemungkinan atau semacam peluang-peluang baru yang bisa kamu dapatkan, ya, dan itu berhubungan sekali dengan masa depan kamu. Nah, jadi jangan sampai menunggu, ya, jangan sampai menunggu. Artinya jangan sampai ide-ide itu. Jadi gini teman-teman, ide yang muncul dalam pikiran kita, ya, itu memiliki batasan waktu. Maksudnya begini, ketika ide muncul di awal-awal itu biasanya masih powerful gitu kan, dan itu energinya masih sangat bagus. Energinya bagus, biasanya ngedorong kita untuk lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi dan seterusnya seperti itu. Tapi ketika ide itu tidak segera direalisasikan, maka energinya itu lama-lama turun. Yang tadinya powerful lama-lama jadi semakin turun, melemah, lama-lama bahkan bisa hilang. Nah, itu hampir setiap ide itu seperti itu, ya, walaupun tidak semuanya. Saya katakan hampir. Maka dari itu akan lebih bagus sekali ketika kita punya ide, gagasan, langsung kita action, kita lakukan. Setelah kita tentunya melakukan planning gitu kan, kayak semacam planning, organizing, actuatingnya dan juga controllingnya, itu juga harus segera dilakukan. Oke, terus di sisi lain kamu punya masalah yang harus kamu segera selesaikan, ya. Dan masalah ini bisa berhubungan dengan pasangan kamu, bisa berhubungan dengan pekerjaan kamu, atau berhubungan juga dengan bisnis kamu atau keuangan kamu juga. So harus kamu selesaikan segera. Kita menuju ke kartu yang kedua. Di kartu kedua ada Ten of Pentacles. Ini menunjukkan bahwa ketika kamu segera melakukan action tadi, ya, Ten of Pentacles itu berhubungan dengan rezeki, kesejahteraan, berkelimpahan dan sebagainya. Artinya begini teman-teman, kalau misalnya kamu segera action dan itu dipercepat, maka untuk perolehan rezeki atau peningkatan kesejahteraan kamu pun akan semakin lebih cepat, ya. Tapi kalau semakin lama menunda, semakin banyak menunda, semakin lama, so di kesejahteraan ini pun juga akan berhubungan sekali. Kalau kamu tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan action yang kamu memang sudah muncul ide itu, ini juga akan mempengaruhi rezeki dan juga kesejahteraan kamu, ya. Jadi di sini kamu harus segera lakukan actionnya supaya peningkatan kesejahteraannya segera terjadi, ya. Nah, 10 bintang ini atau Ten of Pentacles ini menunjukkan juga adanya jaminan, ya, jaminan kelimpahan. Artinya begini teman-teman. Hukum ini hukum alam, ya, hukum alam, hukum rezeki juga, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ya, action, tindakan, pekerjaan gitu kan, pasti semua akan ada hasil, pasti semua akan ada proses juga. Nah, proses menuju kepada hasil itu ibarat kata berbanding lurus gitu kan, bahwa tidak ada proses yang nanti kemudian tidak ada hasil yang membohongi proses atau sebaliknya seperti itu. Jadi hasil itu nanti juga tergantung bagaimana kita prosesnya, gitu kan. Artinya bahwa di sini kamu harus segera lakukan action supaya kesejahteraan kamu semakin baik. Di kartu ketiga ada Queen of Cups, ya. Queen of Cups di sini menunjukkan bahwa ada seorang yang duduk di situ, kemudian dia memegang sesuatu kayak semacam benda, ya. Ini kayak orang ratu ya, memang queen itu ratu, di mana ratu ini sedang mengamati benda yang dia pegang. Jadi pesannya untuk Queen of Cups ini adalah kamu harus siap mengekspresikan perasaan kamu, pikiran kamu kepada dunia, kepada keluar, ya. Jadi keluar dari diri kamu sendiri. Artinya berhubungan sekali dengan tadi, bahwa ide kreativitas kamu, pikiran-pikiran kamu, planning kamu tuh harus segera direalisasikan agar bisa berpengaruh pada kesejahteraan kamu. Dan juga sekaligus di sini pesan selanjutnya adalah Queen of Cups menunjukkan bahwa ekspresikanlah diri kamu, ide-ide kamu dan sebagainya, agar banyak orang yang melihat dan juga merasakan bahwa
apa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang memang nyata, ya. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang memang konkret dan jelas, sehingga ketika itu berhubungan dengan karya, pekerjaan, orang lain itu bisa melihatnya dengan jelas gitu kan. Kalau misalnya kamu bekerja di sebuah kantor, di perusahaan dan sebagainya, tindakan nyata tersebut adalah dilakukan dalam bentuk kamu bekerja dengan jelas, bekerja dengan baik gitu kan, sehingga kamu di situ akan mendapatkan apresiasi dari orang-orang di sekitar kamu gitu kan, atau bahkan perusahaan kamu, atasan kamu dan sebagainya. Oke. Kemudian kartu keempat ini berhubungan sekali dengan kartu ketiga tentunya, Ace of Pentacles, ya, bahwa ketika kamu sudah mengekspresikan diri, kamu akan mendapatkan hasil yang semakin maksimal sekali. Nah, teman-teman, Ace of Pentacles ini juga memberikan pesan bahwa kamu harus terus memiliki semangat baru, semangat yang selalu harus kamu jaga setiap hari, setiap pagi. Kamu harus terus memberikan sugesti kepada diri kamu sendiri. Dan sini kamu harus ketemu dengan orang-orang yang memang positif gitu loh. Artinya gini teman-teman, kamu lihat apa yang ada di sekitar kamu. Karena apapun yang namanya lingkungan, persahabatan, teman-teman sosial, itu sangat berpengaruh kepada cara berpikir kita, berpengaruh pada jiwa kita juga, dan akhirnya berpengaruh pada mentalitas kita juga, ya, berpengaruh pada mindset kita, cara berpikir kita, mentalitas kita, dan otomatis jiwa kita, dan yang terakhir juga akan berpengaruh pada perilaku kita. Kalau lingkungan kita, mohon maaf ya, jelek, buruk, berpikirnya negatif, banyak cerita-cerita negatif yang sering kita dengar, banyak hal-hal negatif yang sering kita dengar, maka itu sangat tidak baik untuk perkembangan pikiran kita, psikologis kita, jiwa kita, hati kita, bahkan mental kita juga. Ya, jadi artinya begini teman-teman, kadang-kadang memang begini, bahwa ketika kita berada dalam satu lingkungan itu bukanlah pilihan kita. Kadang-kadang seperti itu. Kita lahir besar di lingkungan yang memang kurang lebih seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa teman-teman, jangan lupa bahwa sebenarnya lingkungan, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua adalah tarikan dari kita sendiri. Ya, oke lah, Tuhan mungkin sudah menggariskan bahwa kita hidup di satu tempat dengan lingkungan yang kurang sehat, yang kurang bagus, yang negatif dan energinya buruk dan sebagainya. Orang-orang di sekitar itu mungkin nggak baik dan sebagainya, ya. Tetapi itu semuanya memang saling mempengaruhi, gitu kan? Saling mempengaruhi. Tapi tidak ada yang kebetulan dalam hal-hal seperti itu. Ya, bisa jadi bukan kamu yang memang menarik sesuatu dan kemudian lingkungan itu terjadi, tapi mungkin diawali oleh orang tua kamu sendiri yang memang dulu-dulunya juga menarik hal-hal yang, mohon maaf ya, negatif, sehingga hidup dan berkembang pada lingkungan yang negatif, gitu kan. Nah, ini yang mungkin yang boleh saya katakan disebut dengan hukum-hukum karma, gitu kan, bahwa hukum karma itu bisa turun-temurun, gitu kan. Contoh dalam tadi, ya, mungkin bukan kamu yang menghendaki berada dan hidup di lingkungan seperti yang sekarang ini ada, tapi orang tua kamu, ya kan? Artinya adalah ada semacam garis-garis karma yang memang ada pola-pola tersendiri. Tetapi yang jelas untuk Ace of Pentacles, untuk Virgo di sini, memberikan pesan bahwa kamu harus memiliki usaha-usaha dan upaya-upaya yang baru dan semangat-semangat baru. Bahkan kamu harus selalu punya rencana-rencana baru agar kamu terus bisa berkembang dan mengembangkan diri kamu sendiri. So, otomatis kayak kesejahteraan di sini juga semakin baik, gitu kan? Kamu duduk sebagai seorang yang memang punya pendirian, punya prinsip, yang kemudian kamu juga terus melakukan tindakan-tindakan nyata, ya. Seperti itu untuk pesan kartu yang keempat. Dan kartu kelima di sini ada Page of Pentacles. Ini nyambung dari kartu yang keempat juga, bahwa ketika kamu sudah melakukan tindakan-tindakan, planning baru, usaha baru, tindakan-tindakan baru dan sebagainya, otomatis di sini akan terjadi yang namanya perbaikan situasi dan kondisi yang berhubungan dengan keuangan kamu, ya. Karena mohon maaf, saya melihat bahwa merasakan bahwa kondisi keuangan kamu saat ini tidak terlalu stabil. Bahkan ada beberapa Virgo yang saat ini kondisi keuangannya sangat kurang baik, ya, seperti itu. Nah, di sini memang saran-saran tadi harus kamu lakukan, artinya lebih banyak bertindak, lebih banyak actionnya untuk membuat kamu menjadi semakin berkembang.
Selain bertindak, otomatis nanti juga ada satu rangkaian bahwa kamu harus memperbanyak teman-teman sosial kamu, harus memperbanyak link ya, atau mungkin memperbanyak relationship berhubungan dengan siapapun, dengan pihak siapapun, gitu kan. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu kesulitan dan sebagainya, kamu butuh teman-teman untuk bisa membantu kamu. Teman-teman yang mungkin, jadi gini, antar teman, gitu kan. Bisa keterhubungannya antar teman, dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi gambarannya seperti itu teman-teman untuk pembacaan Virgo di bulan Februari 2021 sampai 5 bulan ke depan. Yang jelas di sini ada perbaikan keuangan, dan kamu nanti ketika bekerja dengan keras dengan baik, gitu kan. Insya Allah nanti di sini saya melihat bahwa ke depan kamu akan ada promosi buat kamu. Artinya buat kamu yang sudah bekerja di suatu perusahaan, di satu kantor, akan ada semacam promosi atau paling tidak ada penilaian yang bagus buat Virgo, ya. Buat yang masih jobless, masih belum ada kerjaan, insya Allah di tahun 2021 ini kamu akan mendapatkan pekerjaan selama kamu tadi melakukan apa yang saya sarankan dari bacaan-bacaan kartu yang sudah keluar ini, ya. Sehingga nanti ada perubahan-perubahan dan perkembangan yang lebih baik, sehingga dalam kehidupan 2021 ini untuk Virgo semakin lebih baik. Amin, ya. Oke teman-teman, untuk kamu yang mungkin butuh private reading, karena ini adalah bersifat general, ya, jadi semuanya umum. Jadi buat kamu yang pengen private reading, langsung konsultasi bersama saya, silakan aja kamu bisa menghubungi WA yang tertera di atas ini, ya, di layar atas sebelah kiri. Kamu bisa menghubungi, atau di deskripsi, ya, di situ ada nomor WA dan juga keterangan-keterangan yang lain, ya. Oke teman-teman, silakan bisa menghubungi ke saya dan bisa kita ngobrol, konsultasi. Kamu boleh menanyakan apa saja tentang hubungan kamu, asmara kamu, keuangan kamu, kehidupan kamu dan sebagainya. Mungkin jodoh kamu, atau bahkan mungkin kepengen membuka aura dan juga membersihkan energi dalam tubuh kamu, silahkan juga, oke? Nanti teknis dan caranya ada, dan syarat dan ketentuan berlaku, oke? Baik teman-teman, untuk kamu yang juga belum subscribe, kalau kamu ikhlas, tulus, silahkan bisa bantu channel ini agar bisa berkembang, channel Damar Aji, dengan cara untuk subscribe, like, komentar, dan juga boleh share, oke? Teman-teman, semoga sehat selalu, panjang umur, barokah, dan dimudahkan rezekinya berkah, berlimpah juga rezekinya, dan kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.